Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Loka Raihana. Sebuah kisah yang diambil dari Facebook dengan judul Amanah Qorin Bumimin. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah kampung kecil di kawasan Subang, Jawa Barat, pagi selalu diawali dengan suara khas yang merdu namun nyaring. Sayur, sayur, ayo sayur. Itu suara Bu Mimin, tukang sayur keliling yang sudah menjadi bagian dari denyut nadi kampung. Berusia sekitar 50 tahun, Bu Mimin dikenal ramah. Wajahnya selalu dihiasi senyum meski keringat membasahi jidatnya saat mendorong gerobak kayu tuanya. Gerobak itu penuh dengan tumpukan sayur kol, bayam, wortel, dan terong yang disusun rapi, seolah menantang matahari pagi yang mulai terik. Teteh, ibu rumah tangga berusia 35 tahun, selalu menanti Bu Mimin di teras rumahnya. Pagi ini seperti biasa, ia sudah menyiapkan keranjang plastik merah untuk belanja. Teteh, mau masak apa teh? Tanya Bu Mimin dengan nada ceria sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan kain lap kecil. Aduh Bu, bingung si kakak maunya sih rendang, tapi dompet cuma cukup buat sayur bening. Canda teteh membuat Bu Mimin terkekeh. Obrolan ringan seperti ini sudah menjadi rutinitas, kadang diselingi guyonan tentang harga bawang yang naik atau cerita lucu tentang pelanggan Bu Mimin yang lupa bayar. Bu Mimin bukan hanya penjual sayur, ia seperti sahabat bagi warga. Menjelang Idul Fitri atau Idul Adha, ia sering memberikan bonus seikat daun bawang atau cabai rawit untuk pelanggan setianya. Buat tangan buat teteh, biar masakannya tambah sedap, katanya sambil mengedipkan mata. Kebaikan kecil ini membuat warga menyayanginya, bahkan anak-anak kampung suka mengintip gerobaknya, berharap dapat sebatang wortel gratis. Namun menjelang bulan puasa tahun ini, suasana kampung terasa berbeda. Sudah 3 hari suara khas Bu Mimin tidak terdengar, gerobaknya yang biasanya melintas di gang-gang sempit tidak muncul. Teteh yang biasanya mengandalkan Bu Mimin untuk kebutuhan dapur, mulai merasa ada yang salah. Kemana sih Bu Mimin? Biasanya paling telat cuma sehari, ini udah 3 hari. Gumamnya sambil menyapu halaman. Warga lain juga mulai bertanya-tanya, saling bertukar kabar di warung kopi atau pos ronda. Mungkin ke kampung halamannya, kata seorang warga, tapi nada suaranya penuh keraguan. Di kampung kecil ini, ketidakhadiran seseorang seperti Bu Mimin bukan sekedar kehilangan tukang sayur, tapi seperti kehilangan bagian dari kehidupan sehari-hari. Sementara itu di rumah petakan sederhana di ujung kampung, suami Bu Mimin, Pak Dedi, hanya bisa terbaring di kasur tua. Kakinya lumpuh akibat stroke 2 tahun lalu, membuatnya bergantung penuh pada Bu Mimin. Tanpa kehadiran istrinya, rumah petakan itu terasa semakin sunyi. Hanya ditemani suara radio transistor yang kadang menyala kadang mati karena baterai habis. Pagi keempat tanpa Bu Mimin, teteh mulai gelisah. Ia berdiri di depan pintu rumahnya, memandang gang kosong yang biasanya dilalui gerobak Bu Mimin. Bu, beli sayur di mana sih? Kata si kakak anak sulungnya yang berusia 12 tahun, sambil mengunyah roti tawar sisa sarapan. Ya Tuhan kakak, ini ibu lagi pusing mikirin Bu Mimin. Orang kemana ya? Jawab teteh setengah bercanda untuk menghibur si kakak. Ia melanjutkan, kalau nggak ada sayur, kita masak pitungan aja ya. Si kakak tertawa. Apaan sih pitungan? Bisulan kali. Candaan ringan itu sedikit meredakan kecemasan teteh, tapi hatinya tetap tidak tenang. Di warung kopi ujung kampung, obrolan warga semakin ramai. Bu Mimin orangnya disiplin, gak mungkin kabur begitu saja, kata Mang Ujang. Mungkin suaminya sakit parah, jadi gak bisa jualan, timbal warga lain. Namun tidak ada yang tahu pasti. Beberapa warga mencoba menghubungi nomor ponsel Bu Mimin, tapi selalu tidak aktif.
Baterainya habis kali, kata Teteh kepada suaminya, Kang Asep, saat makan malam. Kang Asep yang bekerja sebagai sopir angkot hanya mengangguk sambil mengunyah nasi. Coba besok tanya ke ketua RT, siapa tahu ada kabar. Kekhawatiran Teteh bukan tanpa alasan. Bu Mimin bukan hanya tetangga, tapi juga sosok yang selalu membantu. Pernah saat si kakak demam tinggi dan Teteh kehabisan uang untuk beli obat, Bu Mimin diam-diam menyisipkan beberapa lembar uang di keranjang sayur Teteh. Buat tangan Teh, buat si kakak cepat sembuh, katanya waktu itu. Kenangan itu membuat Teteh semakin tidak bisa tenang. Ia mulai membayangkan hal-hal buruk. Apakah Bu Mimin sakit atau ada masalah di keluarganya? Sementara itu di rumah petakan Bu Mimin suasana semakin kelam. Pak Dedi yang hanya bisa berbaring mulai lemah. Persediaan makanan menipis. Hanya tinggal setengah piring nasi dingin dan sedikit ikan asin. Tetangga terdekat yang biasanya membantu sedang mudik ke kampung, sehingga tidak ada yang tahu kondisi Pak Dedi. Di sudut kamar, radio transistor memainkan lagu dangdut pelan, seolah menjadi satu-satunya teman Pak Dedi di tengah kesunyian. Di kampung, desas-desus mulai muncul. Ada yang bilang Bu Mimin mungkin pulang ke kampung halamannya di Ciamis, tapi tidak ada yang tahu pasti. Teteh memutuskan untuk bertanya ke ketua RT keesokan harinya. Teh, kalau Bu Mimin gak muncul besok, kita harus cek ke rumahnya, kata Kang Asep, suaranya penuh perhatian. Teteh mengangguk, tapi di hatinya ada perasaan aneh, seperti firasat buruk yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi itu, sekitar pukul 3 dini hari, Bu Mimin berangkat ke pasar induk di kota. Ia mengayuh sepeda tuanya, gerobak sayur diikat di belakang dengan tali tambang. Jalanan menuju pasar sepi, hanya ditemani lampu jalan yang redup dan suara jangkrik. Bu Mimin sudah terbiasa dengan perjalanan ini. Meski jalur ini dikenal rawan begal. Ya Allah, lindungi hamba, gumamnya sambil mempercepat kayuhan. Di tikungan dekat jembatan kecil, 4 lelaki bertopeng tiba-tiba menghadang. Cahaya senter mereka menyilaukan, membuat Bu Mimin panik. Uangmu, mana Bu? Bentak salah satu dari mereka. Suaranya parau. Bu Mimin gemetar tapi ia mencoba tetap tenang. Ini dompet saya, ambil saja, jangan apa-apain saya, katanya sambil menyerahkan dompet kain kecil yang berisi hasil dagangannya. Namun salah satu pembegal tidak puas. Cuma segini, jangan bohong Bu. Dengan kasar ia mendorong Bu Mimin hingga jatuh dari sepeda. Bu Mimin yang dikenal keras kepala mencoba melawan. Itu hasil jualan buat suami saya yang sakit, teriaknya berusaha merebut dompetnya kembali. Tiba-tiba kilatan pisau muncul di tangan salah satu pembegal. Dengan brutal ia menebas lengan Bu Mimin, membuatnya menjerit kesakitan. Darah mengucur tapi mereka tidak berhenti. Seorang lainnya menusuk punggung Bu Mimin dengan celurit, pisau kecil yang biasa digunakan untuk memotong ikan. Bu Mimin ambruk, nafasnya tersegal. Dalam kegelapan para pembegal panik. Mereka menyeret tubuh Bu Mimin yang sudah tidak berdaya ke tepi sungai dan membuangnya ke arus yang deras. Di alam lain, Korin Bu Mimin, sesosok yang menyerupai dirinya, menyaksikan kejadian itu dengan pilu. Ia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menangis dalam diam. Kalian boleh ambil hartaku, tapi jangan bunuh aku, bisiknya, tapi suaranya tidak terdengar oleh siapapun. Arus sungai membawa jasad Bu Mimin semakin jauh, sementara Korinnya tetap di tempat, terpaku pada tragedi yang baru saja terjadi. Pagi itu matahari terbit seperti biasa, tapi kampung terasa semakin sepi tanpa suara Bu Mimin. Warga mulai berbisik mencoba mencari tahu apa yang terjadi. Di rumah petakan, Pak Dedi masih menanti. Tidak tahu bahwa istrinya tidak akan pernah pulang lagi. Jasad Bu Mimin terbawa arus sungai Citarum yang keruh. Pagi itu tubuhnya tersangkut di batang pohon yang menjorok ke sungai, di dekat sawah milik petani setempat. Korin Bu Mimin berdiri di tepi sungai, menatap jasad itu dengan wajah penuh duka. Ia tidak bisa menyentuh, tidak bisa menolong, hanya bisa menangis dalam diam, berharap seseorang menemukan jasad tuanya. Di kampung, ketidakhadiran Bu Mimin semakin mencemaskan warga. Teteh tidak bisa tidur nyenyak malam itu, terbayang wajah Bu Mimin yang selalu ceria. Pagi ini ia memutuskan pergi ke rumah ketua RT Pak Yanto untuk melaporkan kekhawatirannya. Pak, Bu Mimin udah seminggu gak kelihatan, ini gak biasa Pak, katanya dengan nada serius. Pak Yanto yang juga kenal baik dengan Bu Mimin mengangguk. Bener Teh, kita coba cek ke rumahnya sore ini, siapa tahu ada kabar. Sementara itu kabar tentang hilangnya Bu Mimin menyebar. Di pasar,
Para pedagang sayur yang biasanya bertemu Bu Mimin juga bertanya-tanya. Terakhir ketemu dia hari Senin, katanya mau beli kol banyak buat dijual pas puasa, kata seorang pedagang. Namun tidak ada petunjuk pasti. Teteh yang semakin gelisah mulai teringat firasat buruknya. Ia teringat cerita tentang jalan menuju pasar yang rawan begal. Tapi ia berusaha menepis pikiran itu. Di rumah petakan, Pak Dedi semakin lemah. Ia tidak bisa bangun dari tempat tidur, hanya bisa menatap langit-langit sambil berdoa agar istrinya segera pulang. Tetangga yang biasanya membantu tidak ada di tempat, membuat Pak Dedi semakin terisolasi. Radio tuanya kini benar-benar mati, meninggalkan keheningan yang mencekam. Sore itu Pak Yanto bersama beberapa warga mendatangi rumah petakan Bu Mimin. Mereka mengetuk pintu berkali-kali, tapi tidak ada jawaban. Dedi, Mimin, kalian di dalam? Teriak Pak Yanto, hanya keheningan yang menjawab. Warga mulai curiga, tapi tidak ada yang berani mendobrak pintu tanpa izin. Besok kita coba lagi, bawa kunci serep, kata Pak Yanto, mencoba menenangkan warga. Malam itu suasana kampung terasa lebih dingin dari biasanya. Teteh sedang menutup pagar rumahnya setelah memastikan si kakak sudah tidur. Tiba-tiba ia mendengar suara pelan. Assalamualaikum Teh. Teteh membeku. Di depan pagar berdiri sosok pucat yang sangat mirip Bu Mimin. Tapi wajahnya penuh luka dan matanya kosong. Teteh hampir menjerit, tapi rasa kemanusiaannya mengalahkan ketakutan. Bu Mimin? Tanyanya dengan suara gemetar. Itu bukan saya Teh, saya Korinnya, jawab sosok itu dengan suara serak. Teteh merinding, tapi ia ingat cerita neneknya tentang Korin, makhluk yang menyerupai manusia dan kadang muncul saat tuanya dalam bahaya. Korin Bu Mimin menceritakan tragedi di jalan menuju pasar tentang pembegalan, pisau dan jasad yang kini terbengkalai di sungai. Tolong Teh, evakuasi jasad saya, makamkan di kampung halaman saya di Ciamis, pintanya. Suaranya penuh keputusasaan. Teteh meski ketakutan merasa harus membantu. Ia berlari masuk rumah dan membangunkan Kang Asep. Kang, aku lihat sesuatu, katanya masih gemetar. Kang Asep yang awalnya skeptis melihat ketakutan di mata istrinya dan memutuskan untuk percaya. Besok kita hubungi Satria, sepupu kamu yang polisi, dia pasti bisa bantu. Malam itu Teteh tidak bisa tidur. Gambar wajah pucat Korin Bu Mimin terus menghantuinya. Ia berdoa memohon perlindungan dan keberanian untuk menjalankan amanah yang diberikan. Pagi itu sinar matahari baru saja menyelinap di sela-sela daun pisang di halaman rumah Teteh. Namun suasana di dalam rumah terasa tegang. Teteh duduk di kursi kayu di ruang tamu. Tangannya gemetar memegang secangkir teh hangat yang sudah mulai dingin. Semalam pengalaman bertemu Korin Bu Mimin masih menghantuinya. Wajah pucat dengan luka di lengan dan punggung serta suara serak yang memohon bantuan terasa begitu nyata. Kang Asep suaminya memperhatikan wajah Teteh yang pucat. Teh, yakin ini bukan cuma mimpi? Tanyanya hati-hati, tidak ingin membuat istrinya semakin gelisah. Bukan mimpi Kang, jawab Teteh tegas meski suaranya sedikit bergetar. Aku lihat jelas itu Korin Bu Mimin. Dia bilang jasadnya di sungai, dibegal Kang. Kita harus bantu. Kang Asep menghela nafas panjang. Sebagai sopir angkot yang lebih percaya pada logika, ia awalnya ragu. Tapi melihat keteguhan Teteh, ia mengangguk. Aku telepon Satria sekarang. Dia di polsek. Pasti tahu apa yang harus dilakukan. Satria, sepupu Teteh yang bekerja sebagai polisi di polsek setempat, mendengarkan cerita Teteh dengan alis berkerut. Ia datang ke rumah Teteh sekitar pukul 9 pagi, masih mengenakan seragam dinasnya. Teh, ini serius. Kalau benar ada Korin, aku nggak bisa masukin ke laporan polisi, katanya setengah bercanda, mencoba meredakan suasana, tapi Teteh tidak bergeming. Sat, aku nggak bohong. Dia bilang jasadnya di sungai dekat jembatan. Ada dompet pelaku yang jatuh di sana. Tolong cek Sat, demi Bu Mimin. Melihat kesungguhan Teteh, Satria akhirnya setuju. Ia menghubungi timnya di polsek dan mengatur pemeriksaan ke lokasi yang disebutkan Teteh. Teteh, Kang Asep, dan Satria berangkat menuju Sungai Citarum, sekitar 2 km dari kampung. Jalan menuju lokasi itu sepi, hanya ada beberapa petani yang sedang menyiangi sawah. Teteh merasa jantungan, takut, namun juga merasa bertanggung jawab atas amanah Korin Bu Mimin. Sesampainya di tepi sungai, Teteh merasa bulu kuduknya berdiri. Ia seperti melihat bayangan samar di dekat batang pohon yang menjorok ke air. Itu Sat,
serunya menunjuk ke arah pohon. Satria dan dua rekannya mendekati lokasi itu dengan hati-hati. Di antara ranting-ranting mereka melihat sesuatu yang tersangkut. Jasad seorang wanita dengan luka parah di lengan dan punggung. Celurit kecil masih tertancap di punggungnya, membuat Satria menahan nafas. Astagfirullah, ini Bu Mimin. Teteh yang berdiri agak jauh tiba-tiba melihat Corin Bu Mimin muncul lagi di tepi sungai. Sosok itu menunjuk ke semak-semak di dekat jembatan. Dompetnya di sana, Teh, katanya dengan suara pelan sebelum menghilang. Teteh memberanikan diri memberitahu Satria. Sat, coba cek di semak-semak itu, katanya ada dompet pelaku. Satria meski masih ragu memerintahkan anak buahnya untuk menyisir area itu. Benar saja di antara rumput liar mereka menemukan dompet kain kecil dengan beberapa lembar uang dan kartu identitas yang ternyata milik salah satu pelaku begal. Satria segera menghubungi tim forensik untuk mengevakuasi jasad Bu Mimin. Warga yang mulai berdatangan setelah mendengar kabar mulai berbisik. Beberapa menangis. Bu Mimin orang baik, kenapa tega banget yang ngelakuin ini? Kata seseorang ibu, suaranya parau. Teteh hanya bisa menunduk, air matanya jatuh. Ia merasa campur aduk, lega karena jasad Bu Mimin ditemukan, tapi juga hancur memikirkan nasib tragisnya. Sementara itu tim polisi bekerja. Satria mendekati Teteh. Teh, ini serius, dompet ini bisa jadi petunjuk. Aku akan lapor ke atasan, kita buru pelakunya. Teteh hanya mengangguk, pikirannya masih dipenuhi bayangan Corin Bu Mimin. Ia tahu, pelajaran ini belum selesai. Amanah Corin untuk memakamkan jasad Bu Mimin di kampung halamannya di Ciamis harus dipenuhi. Langit masih kelabu ketika Teteh, Satria dan beberapa warga berkumpul di depan rumah petakan Bu Mimin sore itu. Berita tentang penemuan jasad Bu Mimin di Sungai Citarum telah menyebar cepat di kampung, membuat suasana penuh duka. Warga yang biasanya ramai mengobrol di pos ronda kini hanya berbisik. Wajah mereka mencerminkan keterkejutan dan kesedihan. Teteh yang masih terbayang wajah Corin Bu Mimin merasa tanggung jawabnya belum selesai. Sat, kita harus cek rumahnya. Suami Bu Mimin kan sakit, siapa tahu dia butuh bantuan, katanya dengan nada mendesak. Satria mengangguk meski wajahnya menunjukkan kelelahan setelah seharian berurusan dengan tim forensik. Bener Teh, kita harus pastikan kondisi Pak Dedi. Aku sudah minta ketua RT ikut biar nggak ada salah paham. Pak Yanto ketua RT sudah berdiri di samping mereka, membawa kunci serep yang biasa disimpan untuk keadaan darurat. Beberapa tetangga ikut berkumpul, sebagian karena rasa ingin tahu, sebagian lagi karena khawatir. Rumah petakan Bu Mimin terletak di ujung gang, berdinding anyaman bambu yang sudah mulai rapuh. Pintunya dari kayu sederhana terkunci rapat. Pak Yanto mengetuk pintu keras-keras sambil berteriak. Pak Dedi, ada orang di dalam. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam. Bau apek menyelinap dari celah-celah pintu, membuat Teteh semakin gelisah. Pak, kita buka saja pintunya, usul Satria, suaranya tegas tapi penuh kehati-hatian. Dengan bantuan seorang warga yang membawa linggis, pintu akhirnya didobrak. Bau busuk yang lebih kuat langsung menyergap, membuat beberapa orang menutup hidung. Di sudut kamar kecil itu, di atas kasur lapuk yang sudah usang, terbaring tubuh Pak Dedi. Wajahnya pucat, matanya terpejam dan tubuhnya kaku. Satria segera memeriksa nadi, tapi tangannya berhenti di udara. Astagfirullah, Pak Dedi udah nggak ada, katanya pelan, suaranya penuh duka. Teteh memegang dada. Air matanya mengalir tanpa suara. Ya Tuhan, mereka berdua pergi barengan. Warga yang ikut masuk ke rumah terdiam. Seorang ibu tua di belakang mulai menangis. Kasihan banget, Bu Mimin sama Pak Dedi orang baik. Di dalam rumah petakan itu barang-barang terlihat sederhana. Meja kecil dengan radio transistor yang sudah mati, piring kotor dengan sisa nasi dan ikan asin, dan beberapa baju tergantung di dinding. Semua mencerminkan kehidupan sederhana yang penuh perjuangan. Teteh teringat cerita Bu Mimin tentang Pak Dedi yang selalu berdoa agar istrinya selamat setiap kali berangkat ke pasar. Kini, doa itu seolah tidak lagi relevan. Satria segera menghubungi tim kepolisian untuk menangani jenazah Pak Dedi. Sepertinya Pak Dedi meninggal karena kelaparan dan kurang perawatan, katanya kepada Teteh setelah bicara dengan dokter dari puskesmas yang datang memeriksa. Mungkin dia sudah lemah sejak Bu Mimin gak pulang. Teteh hanya bisa mengangguk. Hatinya hancur membayangkan Pak Dedi menunggu sendirian, tidak tahu bahwa istrinya telah pergi untuk selamanya. Pak Yanto yang mengambil alih untuk mengatur warga.
Kita urus jenazah Pak Dedi, sekalian koordinasi buat bawa ke kampung halamannya bareng Bu Mimin. Katanya, Teteh teringat amanah Korin Bu Mimin untuk memakamkan jasadnya di Ciamis. Pak, Bu Mimin minta dimakamkan di kampung halamannya. Kita harus bawa mereka berdua ke sana, kata Teteh suara penuh tekad meski matanya masih basah. Malam itu kampung dipenuhi suasana duka. Warga berkumpul di masjid kecil untuk mengadakan tahlilan, mendoakan Bu Mimin dan Pak Dedi. Teteh duduk di pojok memandang lilin yang menyala di tengah ruangan. Ia masih merasa Korin Bu Mimin seperti mengawasinya, seolah memastikan amanahnya terpenuhi. Aku janji Bu, aku bantu sampai selesai, bisik Teteh dalam hati. Di luar angin malam bertiup pelan, membawa aroma tanah basah yang seolah mencerminkan kesedihan kampung kecil itu. Dini hari langit masih gelap ketika rombongan kecil bersiap berangkat ke Ciamis, kampung halaman Bu Mimin dan Pak Dedi. 2 ambulan dari puskesmas setempat telah disiapkan untuk membawa jenazah mereka. Teteh duduk di bangku depan salah satu ambulan. Di samping Satria yang mengemudi, Kang Asep memilih tinggal di rumah untuk menjaga si kakak. Tapi ia berpesan kepada Teteh, Teh, hati-hati di jalan, selesaikan amanah Bu Mimin baik-baik. Teteh hanya mengangguk, hatinya masih berat dengan peristiwa di beberapa hari terakhir. Di belakang Pak Yanto dan beberapa warga ikut serta, ingin memastikan jenazah dimakamkan dengan layak. Perjalanan menuju Ciamis memakan waktu sekitar 3 jam. Jalanan berkelok antara bukit-bukit kecil dan sawah yang mulai menghijau. Teteh menatap keluar jendela. Pikirannya melayang pada kenangan bersama Bu Mimin. Ia teringat betapa Bu Mimin selalu menyisipkan seikat daun kemangi gratis di keranjangnya, sambil berkata, "Ini biar sayung bening Teteh wangi." Kenangan itu membuat air matanya hampir jatuh lagi, tapi ia menahannya. "Aku harus kuat demi Bu Mimin," gumamnya dalam hati. Sesampainya di kampung halaman Bu Mimin di sebuah desa kecil di Ciamis, suasana duka langsung terasa. Keluarga Bu Mimin yang sudah mendapat kabar dari Pak Yanto menyambut rombongan dengan isak tangis. Ujang, adik Bu Mimin, berdiri di depan rumah kayu sederhana milik keluarga. Wajahnya pucat, matanya merah menahan tangis. "Mimin, kenapa begini, Min?" katanya lirih saat melihat peti jenazah kakaknya diturunkan dari ambulan. Di sampingnya ibu tua yang merupakan Bu Mimin menangis terseduh, memeluk peti sambil memanggil nama anaknya. Satria dengan penuh hormat menjelaskan apa yang terjadi kepada keluarga. "Bu Mimin jadi korban begal di jalan menuju pasar. Kami sudah temukan jasadnya dan beberapa barang bukti. Polisi sedang mengejar pelakunya," katanya dengan nada tegas namun penuh empati. Ujang hanya mengangguk, suaranya tercekat. "Dan Pak Dedi, dia meninggal karena nggak ada yang ngerawat setelah Bu Mimin nggak pulang," tambah Satria. Tangisan keluarga semakin menjadi menggema di halaman rumah yang sempit. Proses pemakaman diatur dengan cepat sesuai adat setempat. Warga desa berdatangan membantu menggali kubur di pemakaman keluarga yang tidak jauh dari rumah. Teteh ikut membantu para ibu menyiapkan kain kafan dan air untuk memandikan jenazah. Ia merasa ini adalah caranya memenuhi amanah Korin Bu Mimin. Saat jenazah Bu Mimin dan Pak Dedi dimandikan, Teteh tidak kuasa menahan air mata melihat luka-luka di tubuh Bu Mimin yang kini tampak damai. "Semoga kau tenang di sana, Bu." Pemakaman berlangsung khidmat di bawah terik matahari siang. Doa-doa dipanjatkan dipimpin oleh seorang kiai desa. Setelah jenazah diturunkan ke liang lahat, warga menabur bunga dan melantunkan tahlil. Teteh berdiri di samping Ujang, merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. Namun saat malam tiba, desas-desus aneh mulai terdengar di desa. Beberapa warga mengaku mendengar suara samar di gang-gang kecil, seperti teriakan sayur-sayur yang mirip suara Bu Mimin. Teteh yang mendengar cerita itu dari seorang tetangga merasa jantungan. "Apa itu Korinnya lagi?" pikirnya, tapi ia tidak berani berkata apa-apa. Malam itu Teteh menginap di rumah Ujang bersama Satria dan Pak Yanto, menunggu acara tahlilan keesokan harinya. Di tengah keheningan malam, ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari sudut ruangan. Ia berdoa dalam hati, memohon perlindungan dan berharap ini bukan pertanda bahwa amanah Bu Mimin belum selesai. Malam di kampung kecil Teteh terasa lebih gelap dari biasanya. Angin bertiup pelan membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Teteh baru saja kembali dari Ciamis setelah pemakaman Bu Mimin dan Pak Dedi. Namun pikirannya masih dipenuhi oleh desas-desus suara sayur-sayur yang didengar warga di kampung halaman Bu Mimin. Ia mencoba menenangkan diri,
berpikir itu hanya isapan jempol akibat duka yang masih menyelimuti. Namun firasat aneh kembali menghampirinya. Sekitar pukul 10 malam saat Teteh sedang menutup pintu dapur, ia tiba-tiba merasa bulu kuduknya berdiri. Di depan pintu, di bawah cahaya lampu bohlam yang redup, berdiri sosok pucat yang sangat mirip Bu Mimin. Kali ini wajah Korin itu tampak lebih menyeramkan, matanya cekung, luka di lengannya tampak lebih jelas, dan suaranya serak seperti angin yang berbisik. "Teh, tolong, ada amanat terakhir," katanya dengan nada memohon. Teteh hampir menjerit tapi ia menahan diri, mengingat tanggung jawabnya. "Bu, apalagi? Jasadmu sudah dimakamkan," jawab Teteh dengan suara gemetar, tangannya mencengkram gagang pintu. Korin Bu Mimin menjelaskan bahwa ada kotak kecil berisi tabungan di rumah petakan mereka, tersimpan di bawah kasur. "Itu buat bayar utang ke Ujang adekku. Aku gak mau pergi dengan beban." Teteh merasa kesal bercampur takut. "Ya Tuhan Bu, kenapa gak bilang dari awal? Aku takut tahu." Keluhnya dalam hati tapi ia tidak bisa menolak. Ia mengangguk, berjanji akan mengurusnya. Sosok itu tersenyum tipis sebelum menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Teteh yang masih gemetar. Keesokan paginya Teteh segera menghubungi Satria. "Sat, Korin Bu Mimin muncul lagi tadi malam. Dia bilang ada kotak tabungan di rumah petakan buat bayar hutang ke Ujang," ceritanya dengan nada mendesak. Satria yang sudah mulai terbiasa dengan cerita mistis Teteh menghela nafas. "Teh, ini beneran, aku ikut. Tapi kita bawa Pak Yanto biar nggak dikira macam-macam." Teteh setuju dan mereka mengatur untuk pergi ke rumah petakan Bu Mimin sore itu bersama ketua RT dan beberapa warga. Rumah petakan itu kini terasa semakin sepi. Pintu yang didobrak kemarin masih setengah terbuka dan bau apek masih tercium. Dengan hati-hati, Teteh, Satria, Pak Yanto dan dua tetangga masuk ke dalam. Di bawah kasur kapuk yang sudah compang-camping, mereka menemukan kotak timah kecil yang terkunci rapat. Satria membukanya dengan linggis dan di dalamnya terdapat beberapa lembar uang ratusan ribu, sebuah buku tabungan dan secari kertas bertuliskan nama Ujang dengan jumlah utang 2 juta. Teteh menatap kotak itu, tiba-tiba merasa dingin. Di sudut kamar ia seperti melihat bayangan Bu Mimin dan Pak Dedi berdiri berdampingan, tersenyum lembut. "Terima kasih Teh," bisik suara yang tidak jelas asalnya sebelum bayangan itu menghilang. Teteh menahan nafas, tidak berani berkata apa-apa. Pak Yanto yang juga merasa ada yang aneh, buru-buru mengusulkan, "Kita bawa kotak ini ke Ujang, biar semua selesai." Malam itu Teteh tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan perjalanan spiritual yang ia alami. "Bu Mimin, semoga ini amanat terakhirmu," gumamnya sambil menatap langit-langit. Di luar, kampung terasa hening. Tidak ada lagi suara sayuran yang menggema di malam hari. Teteh merasa beban di hatinya mulai berkurang. Tapi ia juga tahu perjalanan ini belum benar-benar selesai sampai tabungan itu sampai di tangan Ujang. Pagi di kampung kecil terasa lebih cerah. Meski duka atas kepergian Bu Mimin dan Pak Dedi masih menyelimuti hati warga. Teteh bangun dengan perasaan campur aduk, lega karena amanah Korin Bu Mimin hampir selesai, tapi juga lelah setelah rentetan peristiwa mistis yang mengguncang hidupnya. Kotak timah kecil berisi tabungan Bu Mimin kini ada di tangannya, aman di dalam tas kain yang ia pegang erat. Hari ini ia dan Satria akan kembali ke Ciamis untuk menyerahkan tabungan itu kepada Ujang, adik Bu Mimin, sesuai pesan terakhir Korin. Perjalanan ke Ciamis kali ini terasa lebih ringan dibandingkan sebelumnya. Satria mengemudikan mobil dinasnya, sementara Teteh duduk di samping, memandang sawah dan perbukitan yang terhampar di sepanjang jalan. "Sat, kamu percaya nggak sama yang aku lihat? Korin Bu Mimin itu?" tanya Teteh tiba-tiba, memecah keheningan. Satria tersenyum kecil, matanya tetap fokus ke jalan. "Awalnya sih enggak Teh, tapi setelah dompet pelaku ketemu, persis seperti yang kamu bilang, aku mulai mikir, mungkin ada sesuatu di luar nalar kita." Teteh mengangguk, merasa sedikit lega karena tidak lagi merasa sendirian dalam pengalaman aneh ini. Sesampainya di desa Ujang, mereka disambut dengan suasana yang masih syarat duka. Ujang, pria berusia sekitar 40 tahun dengan wajah penuh garis kekhawatiran, berdiri di teras rumah kayu keluarga. Matanya merah, seolah baru saja menangis. Teteh menyerahkan kotak timah itu dengan hati-hati. "Kang Ujang, ini tabungan dari Bu Mimin, katanya buat bayar utang ke Kang Ujang," kata Teteh
Suaranya lembut namun penuh makna. Ujang membuka kotak itu, menatap isinya dengan pandangan kosong. Ia lalu menggeleng pelan. Air mata mengalir di pipinya. "Teh, ini bukan utang," katanya. Suaranya parau. "Mimin selalu bilang dia pinjam uang buat biaya berobat Dedi. Tapi aku gak pernah anggap itu utang. Itu kan dari kakak ke adik. Tapi kalau ini keinginan terakhir Mimin, aku terima, biar dia tenang." Teteh menunduk terharu mendengar kata-kata Ujang. Ia teringat senyum Bu Mimin yang selalu tulus, bahkan saat hidupnya penuh perjuangan. Satria yang berdiri di samping menepuk bahu Ujang pelan. "Kang, kami cuma menjalankan amanah. Semoga Bu Mimin dan Pak Dedi tenang di sana." Setelah berbincang sebentar dengan keluarga Ujang, Teteh dan Satria bersiap pulang. Saat melangkah menuju mobil, Teteh tiba-tiba merasa angin sejuk menyapu wajahnya. Ia menoleh ke arah pemakaman keluarga di kejauhan, dan di sana untuk sesaat, ia seperti melihat bayangan Bu Mimin dan Pak Dedi berdiri berdampingan, tersenyum kepadanya. Sosok itu terlihat damai, tidak lagi pucat atau menyeramkan seperti Korin sebelumnya. "Terima kasih, Teh," bisik suara halus di telinganya, sebelum bayangan itu menghilang bersama angin. Teteh tersenyum kecil. Air matanya jatuh tanpa suara. "Sama-sama, Bu," gumamnya. Kembali ke kampung, suasana mulai pulih. Desas-desus tentang suara sayur-sayur di malam hari tidak lagi terdengar. Warga kembali menjalani rutinitas, meski gerobak sayur Bu Mimin tidak lagi melintas di gang-gang sempit. Teteh duduk di teras rumahnya malam itu, menatap langit penuh bintang. Pengalaman spiritual ini telah mengubah caranya memandang hidup. Ia belajar tentang keberanian, kemanusiaan, dan pentingnya menjalankan amanah, bahkan dari dunia yang tidak terlihat. "Bu Mimin, semoga kau dan Pak Dedi bahagia di sana," bisiknya sebelum masuk ke rumah dan menutup pintu, meninggalkan kampung yang kini kembali damai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.